Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita wabarakatuh. semua. Salam sehat ya rekan-rekan ya. Baik, saya izin untuk share screen. Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, Ya, Bu. baik. Terima kasih atas responnya. Baik rekan-rekan. Hari ini pada sesi Vicon ya. Untuk minggu ini saya ingin menjelaskan terkait gambaran umum manajemen investasi. Dengan saya sendiri sebagai dosen pengampu dan juga sebagai dosen pengembang dari mata kuliah ini, itu Pustika Ayuningpuri ya. Di sini tentunya sebagai dosen pengembang atau dosen koordinator, saya memiliki tugas yaitu mengembangkan kurikulum pembelajaran yang saya tuangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester ya atau RPS. Jadi RPS di sini adalah singkatan dari rencana pembelajaran semester. Nah, RPS ini merupakan dokumen resmi yang berisi panduan ya secara lengkap mengenai proses pembelajaran dalam satu semester untuk mata kuliah kita, yaitu manajemen investasi. Nah, ini yang bertugas menyusun RPS ini adalah dosen koordinator. Nah, kebetulan saya juga sebagai pengampu dan juga sebagai dosen koordinator, karena semua mata kuliah wajib memiliki rencana pembelajaran semester atau RPS ini. Jadi apa sih dokumen yang disebut dengan RPS ini? Jadi dokumen ini memuat rincian seperti tujuan pembelajaran, kemudian materi yang akan diajarkan, kemudian bagaimana metode itu disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini, ya. Jadi modusnya seperti apa? Serta perlu dilengkapi dengan sumber belajarnya. Jadi ada referensi-referensi kan kita punya memiliki topik bahasan. Nah, topik-topik bahasan itu bersumber dari referensi yang digunakan. Tentunya dengan adanya rencana pembelajaran semester ini, maka harapannya adalah dapat membantu mahasiswa serta dosen memiliki acuan yang jelas untuk mencapai capaian pembelajaran sesuai standar akademik. Jadi nggak hanya dosen koordinator yang megang rencana pembelajaran semester ya, tapi juga dosen pengampu serta mahasiswa juga harus tahu ya apa yang menjadi eh, atau apa yang mencakup di rencana pembelajaran semester. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat di sini, tentunya rencana pembelajaran semester ini memiliki CPL ya, CPL sesuai pada yang tertera di portofolio prodi. Nah, rekan-rekan tentunya harus tahu ya, harus paham apa sih isi dari portofolio Prodi. Nah, yang dituangkan di RPS ini dari portofolio Prodi ya, CPL dari portofolio Prodi adalah sikap, Kayaknya udah kemudian beres. Kayaknya pengetahuan, udah pegang mungkin keterampilan dulu ya. umum, serta keterampilan khusus. Nah, juga mencakup beberapa topik atau pokok bahasan yang akan dibahas di mata kuliah ini. Jadi di sini ada 9 topik serta bobot atau komponen penilaian ya. Adapun juga mencakup apa saja topik bahasan di setiap sesinya atau setiap minggunya juga harus ada di RPS. Kemudian bagaimana apa namanya waktu perkuliahan yang digunakan, modusnya atau metodenya seperti apa. Nah, ini adalah referensi yang digunakan di mata kuliah manajemen investasi dan juga rubrik penilaian. Nah, ini rubrik penilaian. Jadi, ketika rekan-rekan selesai ya memenuhi semua kewajiban rekan-rekan dalam satu mata kuliah, contohnya di manajemen investasi.
kan hasil akhirnya adalah mengumpulkan semua skor yang didapatkan mulai dari tatap muka atau sikap kan penilaian kehadiran sikap kemudian tugas UTS dan UAS itu akan ada skornya ya. Tentunya skornya itu akan eh, dinilai dengan angka atau skor. Nah, dari skor tersebut, maka rekan-rekan akan tahu berapa sih penilaian yang didapatkan. Nah, ini ada angka atau skor mulai dari yang paling kecil. Jika rekan-rekan mendapatkan misalkan nilainya di sini kurang dari 45 gitu ya secara total keseluruhan, maka apa yang didapatkan? Apakah bisa lulus atau tidak? Dan kategorinya apa sih? Nah, sini ada ya di RPS itu. Jadi misalkan mendapatkan nilai dari kurang 45, artinya rekan-rekan mendapatkan nilai E. Nah, nilai E ini ada deskripsi atau penilaian dari indikator kerjanya. Misalkan melihat nilai yang didapatkan atau skor yang didapatkan, ternyata mahasiswa ini tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen dan sama sekali tidak memahami materi yang sudah diberikan. Itu ya. Maka kalau mendapatkan nilai E bagaimana? Ya, kemungkinan pastinya tidak lulus. Tapi maka dari nilai tersebut apa yang bisa dilakukan gitu ya kalau misalkan mendapatkan nilai rendah atau kategori tidak lolos, maka rekan-rekan bisa mungkin melakukan remedial gitu ya di semester antara. Nah, ketika mendapatkan nilai A, misalkan berapa skornya? Nah, skor A itu rentangnya antara dari 80 sampai 100. Nah, ini juga rekan-rekan yang memang sudah mengambil tugas akhir, nah bisa mulai menilai nih. Kalau mendapatkan nilai skor ini juga digunakan ya sebagai penilaian, rubrik penilaian ini digunakan sebagai nilai pada saat sidang tugas akhir ya. Jadi sudah mengetahui misalkan mendapatkan nilai 80, maka jenjang atau grade yang akan didapatkan adalah A. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Ini semua eh, mencakup apa yang ada di rencana pembelajaran semester. Kemudian saya akan jelaskan lagi terkait satuan acara tutorial atau yang biasa disebut dengan SAT. Ini juga bagian dari RPS ya, bagian dari rencana pembelajaran semester yang merinci apa saja kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam setiap pertemuan, baik sinkron maupun asinkron. Tentunya selama satu semester, tapi dia lebih rinci ya. Kalau tadi RPS itu setiap sesi hanya topiknya apa saja, kemudian tidak menjelaskan bagaimana kegiatannya, aktivitasnya apa saja itu belum dijelaskan di situ. Nah, dijelaskan di satuan acara tutorial. Jadi ini kan baik karena kita PJJ ya, ada sinkron dan asinkron ya. Misalkan mulai dari persiapan tutorial, dosen memposting materi perkuliahan itu kan bentuknya asinkron sehingga rekan-rekan bisa mengakses LMS seperti kalau di Universitas Siber Asia sendiri kan dimulai dari hari Rabu ya. Rekan-rekan sudah bisa mengakses learning material atau materi pembelajaran baik itu PPT, kemudian video pembelajaran itu mulai dari hari Rabu sampai dengan Minggu, bahkan Senin kadang masih bisa ya. Hari Senin itu sebetulnya adalah waktu dosen menutup kelas. Jadi maksud dari satuan acara tutorial ini adalah tentunya membantu dosen dan mahasiswa agar kegiatan perkuliahan ini berjalan terstruktur dan fokus pada capaian pembelajaran yang sudah direncanakan tentunya pada rencana pembelajaran semester atau yang tertuang pada RPS. Nah, harapannya dengan rekan-rekan mahasiswa membaca satuan acara tutorial atau mengetahui isi dari satuan acara tutorial ini lebih mudah memahami terkait apa sih materinya misalkan minggu depan ya sesi sesi dua ya ini kan sesi satu sesi dua gitu apa materinya kemudian persiapannya apa saja itu ada di satuan acara tutorial.
Nah, kemudian pada saat tadi pembahasan RPS, di RPS sendiri kan ini mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan setelah rekan-rekan mahasiswa lulus dari prodi manajemen. Tentunya apa sih yang dibawa ketika rekan-rekan lulus dari prodi manajemen atau lulus dari universitas? Nah, tentunya harus tetap memegang apa yang sudah ada di portofolio prodi. Ini kan mengacu pada portofolio prodi KPT, SNPT, OBE. Jadi, portofolio prodi itu sudah disusun sesuai dengan kerangka kerja yang mengatur sistem pengajaran tinggi yang mana sesuai dengan standar nasional. Tentunya ini SNPT ya, berarti Standar Mutu Pendidikan Tinggi. Nah, ini rekan-rekan harus tahu ketika rekan-rekan lulus, maka harapannya rekan-rekan tuh memiliki apa? Sikap. Pertama, sikap. Sikapnya bagaimana? Yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kita tahu ada 4 konsentrasi ya, bidang peminatan di prodi manajemen yang mungkin nanti rekan-rekan implementasikan di pekerjaan rekan-rekan sesuai dengan bidang keahlian. Tentunya harus memiliki sikap bertanggung jawab. Kemudian dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial di masyarakat. Kemudian memiliki tetap memegang teguh yang nilai, norma, dan etika akademik walaupun rekan-rekan sudah lulus, sudah tidak lagi menjadi seorang mahasiswa gitu ya, sudah lulus. Nah, tetap harus memegang nilai norma. Dan pengetahuan tentunya ketika lulus rekan-rekan kan sudah 4 tahun menimba ilmu di prodi manajemen harusnya memiliki pengetahuan yang cukup ya untuk rekan-rekan implementasikan di bidang pekerjaan gitu ya. Dan di sini menguasai konsep teoritis, kemudian metode dan perangkat-perangkat analisis terkait fungsi-fungsi manajemen. Memiliki prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berorganisasi. Nah, ini pengetahuan yang harus dimiliki. Kemudian apalagi juga tentunya memiliki keterampilan umum. Ya, keterampilan umum di sini ada 5 poin seperti menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu, mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Sampai nanti di poin 5 ini adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, serta menjamin gitu ya keaslian atau kesahihan dan mencegah adanya plagias. Dan keterampilan khusus bagi rekan-rekan yang sudah lulus dari prodi manajemen adalah mampu menyelesaikan jika ada masalah ya, masalah rutin terkait fungsi-fungsi manajemen yang rekan-rekan sudah paham ilmunya. Oke, saya lanjutkan. Kita fokus masuk ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Karena ini adalah mata kuliah manajemen investasi, maka akan ada 9 topik yang menjadi pokok bahasan kita. Yaitu yang pertama terkait dengan investasi, menjelaskan tentang kondisi pasar investasi, kemudian instrumen-instrumen investasi atau instrumen keuangan bisa melakukan analisis baik itu fundamental atau teknikal, mampu menjelaskan portofolio dengan pendekatan Markowitz ya, kemudian melakukan model penetapan harga atau capital asset pricing model, kemudian pasar modal yang efisien, melakukan penilaian saham dan obligasi, serta melakukan evaluasi kinerja portofolio. Jadi 9 pokok bahasan ini akan kita bahas di mata kuliah manajemen investasi. Nah, untuk sesi yang pertama, yaitu memahami apa itu investasi. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang rekan-rekan perlu nanti apa namanya pahami dan bisa nanti diukur ya dengan apa yang sudah didapatkan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah menjelaskan definisi dan tujuan dari investasi. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis investasi yang umum dilakukan, kemudian mengidentifikasi manfaat dan resiko investasi, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, serta mengaplikasikan prinsip dasar investasi dalam pengambilan keputusan. Nah, terkait
manajemen investasi. Jadi ketika rekan-rekan mempelajari manajemen investasi kan perlu tahu deskripsi manajemen investasi ini mata kuliah apa gitu ya. Jadi manajemen investasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar investasi serta berbagai instrumen keuangan yang tersedia. Jadi dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kondisi pasar investasi di tingkat nasional maupun internasional, sehingga rekan-rekan nanti mampu memahami apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Nah, mungkin rekan-rekan sendiri sudah berkecimpung ya, sudah melakukan investasi itu sendiri. Jadi mahasiswa akan dikenalkan pada berbagai instrumen-instrumen keuangan atau instrumen-instrumen investasi seperti contoh saham, kemudian obligasi dan instrumen lainnya ya. Serta belajar melakukan analisis fundamental dan teknikal untuk menilai potensi investasi. Jadi ini adalah fokus dari mata kuliah manajemen investasi. Namun di akhir pembelajaran tentunya mahasiswa di sini akan diajarkan cara melakukan evaluasi kinerja portofolio secara menyeluruh. Jadi akan ada bagaimana sih kita menilai saham atau menilai obligasi dan gitu. Nah, tentunya dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan teknik manajemen investasi dalam konteks praktis serta mendukung pengambilan keputusan investasi yang cerdas dan terukur di pasar modal. Nah, untuk komponen Urung paling ngontos tuh. penilaian, Macam da- sibuk. Wah, aku jadi ini pasti dalam pasti komponen pokoknya penilaian luar biasa. Perlu banget ya. Aku mata kuliah manajemen investasi, kan ada beberapa ya indikator penilaian yang perlu rekan-rekan nanti penuhi. Mulai dari tugas terstruktur yang mana bernilai atau mempunyai bobot 30%. UTS 30%, UAS 30%, sikap, kuis, dan perilaku 10%. Ya. Di, eh, namun ini kalau belum berubah ya, ada yang kalau nggak salah itu ada yang 20% ya. Namun keseluruhan itu total 100%. Nah, proporsi pembelajarannya yaitu selama full online ya, kita 16 sesi, 100% online di LMS dan metode asinkron dan sinkron. Kemudian untuk video conference ya atau live streaming itu 77,5% sesuai dengan metode pembelajaran yang diterapkan di universitas. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran kita mengenai definisi investasi. Apa sih investasi? Ya, investasi adalah menempatkan dana dengan harapan bahwa seorang investor itu akan memperoleh tambahan uang atau keuntungan dari investasi tersebut. Ya, jadi investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dari, jadi dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang dengan cara menempatkan uang atau dana dalam penelitian berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek. Ini sudah disebutkan bursa efek, maka kita perlu tahu di mana sih saham itu diperdagangkan gitu kan. Tentunya kita perlu pahami apa yang namanya pasar modal. Jadi pasar modal ini diartikan sebagai pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Ya, sekuritas ini adalah instrumen-instrumen keuangan atau instrumen-instrumen investasi. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat dimaknai terjadinya jual beli sekuritas itu disebut dengan bursa efek. Nah, ini ya.
Jadi kita sudah tahu apa itu bursa efek. Bursa efek adalah tempat terjadinya jual beli sekuritas atau yang disebut dengan pasar modal. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal, ya, secara fisik. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya disebut itu adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum jadi Bursa Efek Indonesia itu ada, dia merupakan gabungan ya antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ya pada tahun 2007 ya. Kemudian siapa para pelaku pasar modal itu sendiri? Tentunya akan ada beberapa pelaku di pasar modal ya. Nah, ini terkait jual beli. Kalau jual beli tentunya akan ada melibatkan dua orang atau lebih kan. Kita lihat, yang pertama adalah emiten. Siapa itu emiten? Nah, emiten merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Nah, selain emiten ini kan baru satu. Siapa lagi agar bisa terjadi kegiatan jual beli gitu kan? Kalau cuma emiten sendiri, maka kegiatannya mungkin akan tidak terjadi gitu ya. Maka tentunya harus ada siapa? Ada investor, badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu saham dari perusahaan yang sudah go public. Nah, selain investor, ada lagi yang namanya lembaga penunjang. Nah, penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, kalau kita sudah tahu para pelakunya, nah apa yang akan dijual belikan di pasar modal tersebut? Nah, kita perlu tahu ada beberapa instrumen, baik instrumen keuangan ya, atau instrumen investasi. Yang pertama apa? Yang pertama biasanya diperjualbelikan adalah saham, ya. Saham atau stok. Ini merupakan suatu bukti ya dari kepemilikan suatu perseroan terbatas atau perusahaan. Dalam transaksi jual beli saham juga sering disebut dengan share. Jadi bila seseorang membeli saham, maka ia ikut memiliki usaha tersebut. Jadi dia eh, menjadi seorang pemegang saham dari perusahaan yang dia beli saham. Jadi kalau kita memiliki saham dari suatu perusahaan, apa yang akan kita dapat? Nah, jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka pemiliknya tentu pemilik saham dari perusahaan tersebut akan mendapatkan atau memperoleh yang namanya dividen. Ya, untuk saham sendiri bisa dibagi dua ya. Yang pertama adalah saham preferen dan saham biasa. Tentunya saham preferen di sini adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa. Karena saham preferen memberikan pendapatan yang tetap, seperti halnya pada obligasi, dan juga mendapatkan hak kepemilikan seperti pada saham biasa. Tentunya pemegang saham preferen akan mendapatkan hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran kewajiban. Ya, nah ini jenis dari saham ada dua ya, saham preferen dan saham biasa. Nah selain saham ada apa lagi? Ada obligasi. Obligasi apa? Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi sendiri berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Nah, jenis-jenis obligasi mungkin rekan-rekan bisa pelajari ya, saya sedikit ada obligasi itu obligasi pemerintah ya berupa SUN, surat utang negara, kemudian obligasi dari
perusahaan sendiri, obligasi korporasi, kemudian banyak lainnya ya. Kemudian instrumen lainnya adalah reksadana. Ini adalah atau disebut dengan mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Tentunya perusahaan reksadana akan menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh manajer investasi. Mungkin ada beberapa instrumen-instrumen lain ya seperti opsi, waran, gitu ya, future. Itu adalah instrumen-instrumen lain untuk investasi. Nah, di sini ada skema dari perdagangan surat-surat berharga yang bisa dilakukan di pasar perdana ataupun pasar sekunder. Nah, pasar perdana ini biasanya ketika perusahaan melakukan penjualan pertama kali ya atau IPO ya, Initial Public Offering. Kemudian setelah IPO masuk kepada pasar sekunder. Nah, ini terkait pembahasan materi manajemen investasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ketika rekan-rekan mempelajari mata kuliah manajemen investasi, tentunya akan saya berikan tugas ya, tugas terstruktur biasanya karena rekan-rekan kalau sudah mengambil manajemen investasi kan sudah dekat dengan tugas akhir gitu ya, atau bahkan sudah ada yang mengambil tugas akhir. Nah, rencana saya tugas struktur ini akan membantu rekan-rekan ya dalam melakukan penelitian. Jadi saya minta rekan-rekan itu melakukan review jurnal. Nah, ini juga merupakan salah satu pengembangan ya terkait integrasi penelitian ke dalam pembelajaran. Ataupun rekan-rekan juga ingin melakukan kolaborasi penelitian. Jadi di prodi manajemen sendiri kita apa namanya menginginkan ya semua mahasiswa itu bisa ikut ya bersama dosen dalam melakukan kolaborasi terkait penelitian. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian yang sudah saya lakukan ya dengan rekan-rekan atau teman-teman di prodi manajemen ya. Nah, karena saya berkecimpung di manajemen keuangan atau finansial ya, jadi penelitian-penelitian saya terkait dengan penelitian-penelitian keuangan ya. Nah, ini ada dua, saya cuma masukkan dua contoh ya, jurnal-jurnal terkait artikel atau penelitian yang sudah saya buat kemudian dipublish ke dalam jurnal. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya kutip quotes ya dari Mahatma Gandhi bahwa masa depan kita tergantung atau bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi semua apa yang kita lakukan gitu ya, kita ingin masa depan kita seperti apa ya tergantung apa yang kita lakukan dari mulai hari ini atau saat. Oke, terima kasih rekan-rekan. Jika ada pertanyaan silakan. Bentar Bu, izin bertanya Bu. Boleh, silakan. Siapa? Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Oktri Rizky Erlambang Bu. Oke, silakan Mas Oktri. Nah, sebelumnya izin bertanya Bu, kan apabila ada mata kuliah itu biasanya kita ditampilkan dulu tuh Bu, apa RPS atau apa gitu kan Bu. Betul, Nah, Mas. sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan RPS itu? Dan mengapa RPS itu selalu ditampilkan di awal mata kuliah? Apa pentingnya itu bagi mahasiswa Bu? Izin bertanya itu. Baik, terima kasih Mas Oktri. Baik, saya jawab dulu ya terkait pertanyaan dari Mas Oktri. Jadi pertanyaan Mas Oktri ini terkait dengan apa itu RPS gitu ya, dan kenapa penting bagi mahasiswa untuk mengetahui RPS. Jadi seperti yang sudah saya paparkan, saya jelaskan tadi di awal bahwa RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Jadi
Digunakan sebagai apa? Ini merupakan panduan yang berisi tujuan pembelajaran, kemudian materi, metode, dan penilaian. Tadi ada rubrik penilaian ya. Selama perkuliahan.